Seperti kita tahu, kalau Kevin Dix beberapa waktu lalu sudah sampai di Jakarta. Bahkan dirinya sudah salaman dengan Pak Erick Thohir. Dan seperti pada umumnya, kalau sudah salaman tahu sendirilah apa yang bakal terjadi. Menariknya, setelah salaman dengan Pak Erick Thohir, Kevin Dix tak bisa mengakses akun Instagramnya. Hal itu terjadi karena banyak ribuan notifikasi dari fans Indonesia yang coba bersilaturahmi. Melihat keramahan dari fans timnas Indonesia tersebut lantas membuat Kevin Dix coba merayu beberapa pemain keturunan lainnya, termasuk Ian Maatsen yang tak kunjung mendapatkan jam bermain di timnas Belanda. Kevin Dix juga telah membuktikan sendiri kalau fans Indonesia sangat friendly dan tentunya kamu akan lebih dihargai di sini. Ketika Bahrain takut bertandang ke Indonesia karena masalah keamanan, itu bullshit ya teman-teman. Karena tim-tim Timur Tengah macam Irak yang sudah 3 kali bermain versus Indonesia, lalu Palestina, mereka selalu mendapatkan sambutan hangat dari fans Indonesia. Dan back Copenhagen, Kevin Dix juga merasakan sendiri betapa ramahnya para fans Indonesia. Hal itu Dix tunjukkan saat kunjungannya ke Jakarta beberapa waktu yang lalu. Apalagi saat dia bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, dan bersalaman dengannya. Puluhan ribu fans Indonesia langsung bersilaturahmi ke akun media sosial pemain. Dan saking banyaknya notif dari fans Indonesia, Kevin Dix ini sampai gak bisa akses media sosial dalam beberapa hari. Namun dirinya senang mendapatkan cinta begitu luar biasa dari fans Indonesia. Dukungan dari fans sudah ada sejak lama, tapi ketika foto dengan Pak Erick Thohir rilis itu benar-benar gila. Saya nggak bisa buka akun Instagram karena terlalu banyak, ungkap Kevin Dix dikutip dari Football Premier. Dan sampai narasi ini dibuat, postingan Kevin Dix dengan Pak Erick itu mendapatkan like mencapai 1,6 juta dan hampir 100.000 komen. Bagaimana nggak meledak tuh HP? Notifikasi dari fans Indonesia tanpa henti, namun juga buat Dix sangat senang. Di sisi lain, melihat temannya yang sudah dicintai sebegitu besar, walaupun belum resmi menjadi WNI, membuat Ian Maatsen kabarnya sedikit banyak benar-benar mempertimbangkan soal tawaran PSSI. Sesuatu yang kemudian coba untuk diredam oleh mantan pemain timnas Indonesia, Ron Vlaar, di mana pria yang pernah membela klub yang sekarang dibela Ian, yakni Aston Villa itu, coba meminta Ian buat bersabar sedikit lagi. Karena cepat atau lambat, kesempatan main buat timnas Belanda senior itu akan datang. Seperti diketahui bersama, kalau Ian Maatsen baru-baru ini kembali mencuat namanya sebagai salah satu pemain yang sangat berpeluang dinaturalisasi menjadi WNI. Hal itu tentu saja tak terlepas dari kekecewaan ia kepada Ronald Koeman yang seolah mengabaikan dirinya begitu saja. Apalagi kemarin Ian hanya ditaruh di tim U21 Belanda. Jelas hal itu makin membuatnya kecewa, karena sebelum ini pun Ian sama sekali nggak diberi kesempatan sedetik pun ketika Euro kemarin. Bahkan ketika Belanda krisis bek kiri, alih-alih memainkan Ian Maatsen, Ronald Koeman malah memainkan Nathan Ake, yang notabene adalah bek tengah, walaupun ia juga bisa main sebagai bek kiri. Dan terbaru Ian Maatsen kembali dipanggil Koeman untuk FIFA Matchday, namun sekali lagi dirinya masih belum diberi kesempatan untuk melakukan laga debutnya bersama timnas Belanda. Kevin Dix di Indonesia lebih dihargai. Dan jika melihat fakta yang ada, kemungkinan besar Ian Maatsen tidak akan dipanggil oleh Ronald Koeman jika semua pemain inti Belanda dalam kondisi yang fit. Misalnya jika Nathan Ake dan Timber sudah sembuh dari cedera, keduanya pasti akan dipanggil Koeman lagi. Jika mereka dipanggil, maka Koeman sudah tidak butuh Maatsen lagi, karena dirinya sudah mendapatkan pemain yang dianggap lebih baik darinya.
yakni dalam diri Nathan Ake dan Jurrien Timber. Tentu sebuah nasib yang mau tak mau harus diterima oleh Ian Maatsen. Dan melihat situasi yang ada, Kevin Dix coba merayu pemain 22 tahun itu untuk bergabung ke timnas Indonesia karena dia sudah merasakan sendiri betapa gilanya fans Indonesia. Bahkan kamu akan lebih dihargai di sini. Fans Indonesia sangat ramah-ramah dan lebih menghargai pemainnya. Kecuali fans-fans karbitan, pembenci STY atau biasa disebut sebagai 7 pendekar sakti. Maatsen dipanggil saat pemain inti cedera. Sementara itu, apa yang dialami oleh Ian Maatsen akhirnya menjadi pembahasan media Belanda, yakni Helden Magazine, di mana media tersebut menyoroti pemanggilan Maatsen ke timnas senior Belanda bulan ini. Menurut media itu, Maatsen cuma menjadi pemain pelapis di Belanda yang akan dipanggil oleh Koeman jika ada pemain inti Belanda mengalami cedera. Media itu kemudian mencontohkan di ajang Piala Eropa yang lalu saat Maatsen dipanggil untuk menggantikan Frenkie de Jong. Dan pada bulan ini, Maatsen dipanggil karena Nathan Ake dan Jurrien Timber juga mengalami cedera. Jika dipikir-pikir, pendapat dari media Belanda tersebut ada benarnya, karena fakta di lapangan memang seperti itu. Sempat dibujuk Mads Hilgers. Ya, melihat sikon yang ada, Mads Hilgers yang diketahui adalah teman dekat Ian Maatsen, kabarnya coba untuk membujuk agar siapa tahu mau untuk ikut dirinya membela Indonesia. Tentu bagi Ian Maatsen ini bukanlah tawaran yang begitu saja bisa ia abaikan. Karena bagaimanapun pasti ada hal yang menarik dari Indonesia, sampai pemain seperti Mads Hilgers pun mau gitu loh beralih warga negara. Apalagi melihat rasa cinta publik Indonesia kepada Mads yang begitu besar, walaupun ia sendiri belum debut membela timnas. Sedikit banyak membuat Ian kabarnya sedang mempertimbangkan tawaran PSSI yang kabarnya juga sudah masuk. Tentu saja walaupun sekarang ini Indonesia masih berada di ranking 130. Namun progres yang ditunjukkan tim Garuda inilah yang pada akhirnya membuat segalanya jadi lebih menarik. Apalagi sekarang Indonesia juga jadi salah satu tim yang disorot dunia setelah pada match terbaru melawan Cina disiarkan kurang lebih dari 141 negara di dunia. Dan terlepas dari apapun, semua keputusan di tangan Ian Maatsen di usia yang masih 22 tahun. Wajar jika masih berharap untuk dimainkan oleh Ronald Koeman di timnas senior Belanda. Apalagi dalam beberapa kesempatan, dirinya sudah mendapatkan panggilan, meskipun selalu hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Dan untuk Kevin Dix, kemungkinan dirinya akan diproses pada akhir Oktober ini, sehingga pada bulan November nanti dirinya bisa dimainkan. Apalagi kita harus kehilangan Jay Itzes di laga melawan Jepang karena akumulasi kartu yang ia dapat saat melawan Cina kemarin. So, kita doakan saja yang terbaik agar timnas Indonesia terus berbenah di sisa babak round 3 ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.